yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Selamat pagi, semangat pagi, Joshua Manbanta Krina. Kita bersyukur kepada Tuhan jika kita sudah diantarkan oleh Tuhan 3 hari di tahun yang baru, di tahun 2024, dan kita percaya bahwa tangan Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab yang menjadi bahan sapaan teduh kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang sudah Engkau berikan kepada kami di hari ini, dan kami bersyukur Bapa jika Engkau telah menghantar kami 3 hari untuk melewati di tahun 2024 ini. Kami percaya Tuhan bahwa tangan pengasihan Tuhan terus akan menemani hidup kami dan tetap memberikan segala kebaikan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Bapa di surga, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sapaan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang menjadi bahan sapaan teduh kami pada hari ini. Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan. Engkau bersama dengan hamba-Mu, sertai dia agar dia dapat boleh berkata-kata sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Berbicaralah ya Bapa, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bahan sapaan teduh kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, hidup dalam dunia tentu tidak terlepas dengan yang namanya pergumulan dan persoalan hidup sehingga menyebabkan kita menjadi khawatir. Namun, satu yang perlu kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup menolong kita dan tidak akan pernah membiarkan kita. Dari bahan renungan kita dalam sapaan teduh pada hari ini dari kitab Amsal 3 ayat 5 sampai 6, Tuhan sudah memberikan jaminan untuk setiap kita supaya kita tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu merasa bimbang, karena Tuhanlah sendiri yang membimbing kita. Ketika Tuhan yang membimbing kita, kita tidak perlu lagi merasa khawatir, karena yang memberikan jaminan bimbingan kepada kita adalah Tuhan dari segala Tuhan. Karena pada dasarnya rasa khawatir menunjukkan bahwa kita tidak sedang ada di dalam kehendak Tuhan,
ketika kita ada di dalam kehendak Tuhan dan hidup kita di dalam Tuhan, maka kehidupan kita dijamin di dalam Dia, dan untuk Dialah seluruh kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita telah diberikan jaminan keselamatan. Dari 1 Yohanes 5:11-12 berpusat pada Yesus, di mana Dialah sang keselamatan. Dialah anak Allah yang diberikan kepada kita untuk membebaskan kita dari dosa kita dengan menjadikan dirinya sendiri dosa, disalibkan dan dihancurkan untuk menerima kutuk yang seharusnya kita terima. Maka di dalam Dialah ketika kita bertobat dari dosa kita, dibawa ke dalam kehidupan yang disertai oleh Dia, kita memiliki Dia yang menjadi milik kesayangannya, karena di dalam Yesus kita menjadi anak Allah yang dicintai dan disertai olehnya saja. Sekarang melalui Amsal 3 ayat 5-6, apa saja yang dapat merespon kita dan bagaimana setiap respon ini berpusat pada kasih setia Tuhan di dalam Kristus. Yang pertama adalah percayalah. Percayalah merupakan suatu perintah dan harus dilakukan. Kita dapat percaya bahwa di dalam Yesus kematian tidak lagi berkuasa atas kita. Kita dapat percaya bahwa Dialah yang menciptakan kita dan kita dikasihi olehnya. Kita dapat percaya bahwa kehidupan kita yang baru menjadi miliknya merupakan kehidupan yang terjamin untuk mematikan dosa dan terus dikuatkan di dalam Dia. Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Segenap hati berarti dengan sepenuh hati kita, tidak dengan setengah hati, tapi sepenuh hati. Dalam terjemahan Alkitab King James Version, kata percayalah menggunakan kata trust. Trust berarti mempercayai, mempercayakan. Dasarnya dari pengenalan, perlunya ada hubungan. Tentu kita akan percaya kepada orang lain jika kita kenal baik orang tersebut. Jika kita tidak mengenal dengan baik atau bahkan kita tidak mengenal orang tersebut, tentu kita tidak dapat mempercayai orang tersebut. Jadi, ketika kita mau percaya kepada Tuhan, perlu adanya hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita bisa dengan sepenuh hati kita percaya kepada Tuhan dan mengalaskan seluruh dasar hidup kita hanya di dalam Tuhan. Yang kedua yaitu janganlah bersandar. Janganlah juga termasuk kata perintah untuk kita tidak melakukan hal tersebut. Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk kita tidak bersandar kepada pengertian dan kemampuan kita sendiri. Seringkali kita merasa hebat sehingga kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mau terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan, tetapi kita langsung mengambil keputusan dan menganggap keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik untuk kita, merasa sok tahu akan masa depan kita. Tapi pada ayat ini Tuhan mau mengajarkan kita untuk kita tidak bersandar pada pengertian dan kemampuan kita sendiri. Tuhan mau kita tanya kepada Tuhan terlebih dahulu, pengenalan akan Allah, bahwa hidup kita bukan lagi tentang kita, melainkan tentang Kristus, tentang Dia yang harus dimuliakan dan diberitakan. Maka dalam kehidupan kita tidak lagi memakai hikmat kita sendiri, melainkan hikmat yang didasarkan pada kasih setia Tuhan, pada kebenaran Injil semata. Melalui doa-doa dan kehidupan yang semakin dekat dengan Tuhan, mengasihi Dia dan menikmati setiap hikmat yang sejati yang berasal darinya. Yang ketiga adalah akuilah Dia. Kita tidak hanya menuntut untuk hanya percaya bahwa ada campur tangan Tuhan atas setiap persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini.
Tetapi kita juga harus mengakui Allah dengan segala kesungguhan hati kita, bahwa Dialah pemilik kehidupan kita yang baru, bahwa kehendak-Nya lah yang utama, bahwa kita mematikan dosa kita karena kita tahu bahwa Allah itu kudus, bahwa Dialah yang harus disenangkan, dan keinginan daging kita secara manusia harus dimatikan. Ketika kita mengakui Tuhan, Tuhan juga ikut campur atas hidup kita, maka sebelum kita mengambil keputusan, kita akan terlebih dahulu menanyakan pada Tuhan, apakah hati kita tertuju kepadanya, apakah semua ini untuk amanat agungnya, berpusat kepada kerinduan kita kepadanya saja. Ketika sebuah keputusan akan diambil, jangan sampai setiap keinginan kita dipengaruhi oleh keinginan kita bagi kemuliaan kita sendiri. Kita perlu bertobat ketika terang Injil menunjukkan semua ini. Saudara, biarlah di dalam tahun 2024 ini Tuhan yang mengambil alih setiap rencana atas hidup kita dengan dasar bahwa kita adalah milik-Nya. Ini tentang kehidupan yang berpusat kepada Yesus saja. Percayakan semua lini dalam kehidupan kita hanya kepada Tuhan, dan akuilah bahwa Tuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat. Setiap rencana dan rancangannya tidak bisa kita tebak, dan selalu mendatangkan kebaikan, sukacita, dan damai sejahtera dalam hidup kita. Di dalam Dia saja kita mendapatkan kehidupan yang sejati. Jadi, saudara, tetaplah percaya kepadanya saja. Di dalam Dia kekudusan, kebenaran, dan kesenangan yang hidup kita dapatkan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan kita sepanjang kita menjalaninya di tahun 2024. Tetap sehat, tetap semangat kita di dalam menjalani segala aktivitas kita di tahun 2024 ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kepada kami Tuhan untuk tidak bersandar kepada pengertian dan kemampuan diri kami manusia yang terbatas, tapi mampu kami Tuhan untuk mengandalkan Engkau dalam setiap lini, setiap aspek kehidupan kami. Roh Kudus memampukan kami untuk dapat menerjemahkannya dalam hidup kami, dan Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk setiap pelayan-pelayan KKR yang ada di GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, beserta dengan pengurus KKR yang ada di setiap runggun, dan komisi KKR kami di setiap runggun-runggun perpulungan-perpulungan kami, agar Tuhan terus mengobarkan semangat pelayanan mereka di tahun 2024 untuk mendidik para generasi kami di masa depan dengan kesungguh-sungguhan, dengan ketekunan, sehingga di dalam kehidupan setiap pelayan KKR kami ini, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapa di surga, sertai kami di dalam melewati hari ini. Tuhan tetap memberikan kepada kami segala kebaikan dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan akan senantiasa memberikan kepada kami jalan keluar dari setiap tantangan, pergumulan yang kami hadapi. Mata iman kami tetap kami arahkan hanya kepadamu saja ya Bapa.
karena kami mengandalkan Tuhan Yesus saja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yojua Manbanta Krina.